maka kita menemukan ada yang mengalami penyakit mental walaupun secara kasat mata kita lihat apa sih yang kurang dalam hidupnya. Ya, betul. Dokter Dea ya. Apa sih? Dia ganteng, dia cantik, dia kaya, dia terkenal. Kayaknya dia udah punya semuanya deh. Tapi kenapa ya dia tetap kena mental illness? Ternyata itu jawabannya ya. Ya, karena ya kita itu kan sesuatu yang dilihat orang dari luar. Tetapi bagaimana tadi kerja secara material otaknya, secara spiritualnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cinta Quran. Terima kasih ya sudah setia dengan YouTube Cinta Quran TV di program Cerita UFK. Katanya sih cerita UFK, cuma Ustaz Fatih Karimnya nggak ada. Mana nih orangnya ya? Jadi makhluk astral beliau untuk sementara. Mohon doanya, Ustaz Fatih baru saja pulang dari haji, teman-teman, menemani para jamaah dan lagi butuh istirahat. Jadi beliau mengamanahkan podcast kali ini di istrinya saja. Dan karena narasumber kita juga ahwat, jadi biarlah ahwat dengan ahwat ya, wanita dengan wanita yang saling bicara. Narasumber kita spesial banget, langsung diimpor dari kota Gudeg atau kota Bakpia atau kota, banyak banget soalnya sekarang oleh-oleh dari kota ini ya, Yogyakarta. Ada Dr. Widya Rossi, spesialis kesehatan jiwa yang insya Allah akan membersamai kita. Dan kalau kita udah ngobrol tentang kesehatan jiwa, langsung tuh yang dalam pikiran kita, ih sakit jiwa, ih ODGJ, ih mental illness. Banyak kan yang mau ditanyain? Maka langsung ya kita sapa Dr. Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah, terima kasih banyak jauh-jauh dari Jogja ke sini. Terima kasih banyak udah diundang sejauh ini. Sejauh ini. Benar. Pokoknya senang lah kalau diculik ke Bogor ya. Allahu Akbar, teman-teman. Jadi sengaja kita undang Dr. Dea jauh-jauh dari Jogja karena pertama beliau sahabat saya ya. Jadi di luar kamera pun kami memang sering ngobrol ya Dr. Dea. Kemudian yang kedua, dalam beberapa kesempatan kami juga sama-sama mengisi di kajian. Jadi kami ini sama-sama wanita panggilan, begitu dipanggil kami datang. Iya kan Dr. Dea? Iya betul. Maka wah Dr. Dea harus nih main ke podcastnya Cerita UFK karena makin kesini Dr. Dea cerita tentang mental illness itu semakin banyak ya. Kalau dulu tuh rasanya sangat jarang dibicarakan orang, bahkan tabu untuk diobrolin ya. Kesannya kalau orang sakit mental itu udah pasti gila. Terus ujungnya pasti ke rumah sakit jiwa, terus keluarga pasti malu selamanya kalau punya keluarga yang punya penyakit mental. Tapi kita ingat waktu zaman COVID ya, mulai itu pembicaraan, obrolan tentang mental illness tuh makin rame sampai dengan sekarang. Saya pikir tuh tadinya Dr. Dea, abis COVID turun nih si obrolan tentang mental illness itu, tapi ternyata makin nambah betul. Dengan jenis yang semakin beragam. Yang kami nih orang awam makin bingung ini dengan istilahnya. Apa ini istilah NPD lah, apa ini istilah anxiety lah, depressive disorder lah, dan macam-macam. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang jenis-jenisnya mental illness itu, Dr. Dea, apa sih sebetulnya seberapa penting sih kita harus aware gitu ya tentang mental illness ini? Karena selama ini kita fokusnya pada kesehatan fisik gitu. Tapi yang namanya jiwa tuh rasanya jarang sekali untuk kita berikan concern yang lebih di sana gitu, dokter. Ya, kalau bicara kesehatan mental itu tentu sangat penting banget ya, karena nggak ada dong orang disuruh milih kamu sehat fisik tapi mentalnya terganggu, nggak ada yang milih ya. Bahkan lagu Indonesia Raya aja bilang sehat jiwa raga gitu. Jiwa kan? Dulu baru raga. Iya. Dan dari penelitian dikatakan bahwa 90% penyakit fisik itu penyebabnya adalah psikis gitu. Ya, bahkan kalau kayak misalnya orang-orang yang sakit kronis ya, misalnya pada orang sakit kanker, dokternya akan sering bilang gini, Bu, jangan stres ya, suka gitu kan? Iya benar. Terus bilang kan sama keluarganya, udah pokoknya sekarang apa yang bisa membahagiakan ibunya misalnya seperti itu, karena hati yang bahagia, yang semangat itu akan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi memang kaitan antara kondisi psikis seseorang dengan kesehatan fisik itu ya sangat erat begitu. Maka sangat penting kita memperhatikan kesehatan jiwa kita, dan dengan jiwa yang sehat itu
tentu kita bisa mencapai kesejahteraan hidup. Nah, hidup yang sejahtera itu kan luas ya definisinya, dan hidup bahagia itu kan tidak hanya yang bersifat material gitu kan. Mungkin orang berpikir hidup bahagia punya rumah besar, punya uang banyak, tapi kan sejatinya hidup bahagia itu memiliki kehidupan yang baik, manfaat, dan selamat dunia akhirat gitu kan. Dan dengan jiwa yang sehat gitu kan. Karena gini, bahagia itu tidak melulu bersifat sesuatu yang apa yang sifatnya itu kenikmatan gitu ya. Tapi juga termasuk sesuatu yang itu terkait penderitaan. Nah, kenapa kok bisa begitu gitu ya? Karena kalau kita bicara jiwa, itu sifatnya itu dia material juga spiritual. Jadi jiwa yang material itu ya kita diberi oleh Allah otak ya. Secara materinya ada di otak yang mempunyai bagian-bagian ya tertentu yang dengan fungsinya masing-masing begitu ya. Dan spiritual itu memang tidak ada letaknya gitu. Dan jiwa itu mempunyai beberapa nama gitu. Kita mengenal ada kolbu gitu ya, ada kolbu. Nah, kolbu ini rajanya jiwa gitu. Nah, dia punya pembantu-pembantu nih. Pembantunya ada namanya nafsu. Ya. Di mana nafsu ini ada syahwat, ada godop. Ya. Kalau syahwat itu biasanya sesuatu yang motivasinya kenikmatan dan dia cenderung menghindari penderitaan gitu ya. Kalau godop itu sebenarnya cara untuk seseorang bertahan. Dia suka dengan pujian, nggak mau dicela. Nah, ini pembantu-pembantunya. Tapi dia punya penasehat nih namanya akal gitu. Ya, akal ini yang memberikan pertimbangan gitu ya, dia menasehati. Nah, ada satu bagian supaya jiwa itu menjadi sehat namanya al-adl, yaitu keadilan. Berisi apa? Nilai-nilai atau syariat. Nah, inilah banyak orang kenapa sih kok jadi overthinking ya? Konflik dalam diri ya gitu. Karena al-adlnya ini kosong. Jadi al-adl ini ada di prefrontal cortex ya, ada bagian ventromedial cortex ya, istilah medisnya begitulah ya. Prefrontal cortex berarti bagian depan ya, otak depan ya, itu ya. Itu kan juga ada bagian ventromedial, ada orbital ya, itu istilah-istilahnya aja gitu ya. Tapi kalau secara materialnya di situ, tetapi secara spiritualnya tadi berisi nilai-nilai syariat. Maka kenapa banyak orang konflik diri gitu? Berdebat dalam dirinya nggak selesai-selesai, akhirnya overthinking karena nilai-nilai syariatnya nggak ada. Yang mau ngasih solusi penyelesaian ini nggak ada. Maka dalam kesehatan jiwa ada penting kita berilmu supaya apa? Si al-adl ini tadi terisi. Sehingga ketika bermusyawarah dalam diri kita nih, kita kan sering yang ngomong sama diri kita sendiri gitu. Aduh, aku punya masalah begini nih, akal gitu ya. Terus gimana ya gitu kita. Mungkin nafsunya mengatakan, tapi aku kok rasanya pengen nimpuk itu orang ya gitu ya, misalnya gitu ya. Terus godopnya, iya aku marah nih, aku sebel gitu ya. Tapi kalau ada al-adl tadi, dia karena berisi nilai-nilai, ya kamu bisa kok kalau kamu didolimi itu membalas boleh, tapi lebih baik memaafkan. Nah, itu kan harus diisi gitu. Maka ketika al-adl tadi ada isinya, dia jadi oh iya ya, saya mending mah cari ridho Allah aja lah. Gitu. Semua kan ada perhitungannya gitu kan. Gitu. Jadi tidak jadilah overthinking atau stres yang berkepanjangan gitu. Dan di dalam otak itu ada satu penguasa yang kalau penguasa itu baik, maka baiklah seluruhnya. Nah, penguasa itu bernama wahmiyah atau hikmah. Nah, banyak ini saya menemukan ya kasus-kasus itu bahwa sebenarnya pasien itu belum bisa menarik wahmiyah atau hikmah dari kejadian yang dihadapi. Jadi kemampuan untuk bisa menarik wahmiyah ini ya penguasa ini ya itu ya tergantung lagi dari isi dari al-adlnya tadi, dia ada ilmunya atau enggak. Nah, begitu Jadi
kenapa tadi dibilang mencapai kebahagiaan itu ternyata tidak melulu kenikmatan, tapi juga penderitaan, karena orang yang bisa menarik hikmah tadi, maka penderitaan yang kemudian bisa ditarik hikmah tadi nggak akan jadi penderitaan lagi. Karena bagi Allah baik buruk itu semua baik. Iya, gitu, kan? betul. Tapi yang salah kan persepsi kita akan suatu kejadian. Yang begitu. Maka kita menemukan ada yang mengalami penyakit mental walaupun secara kasat mata kita lihat apa sih yang kurang dalam hidupnya? Ya, betul. Dokter Dea ya. Apa sih? Dia ganteng, dia cantik, dia kaya, dia terkenal. Kayaknya dia udah punya semuanya deh. Tapi kenapa ya dia tetap kena mental illness? Ternyata itu jawabannya ya. Ya, karena ya kita itu kan sesuatu yang dilihat orang dari luar. Tetapi bagaimana tadi kerja secara material otaknya, secara spiritualnya tadi, bagaimana dia tadi bisa menarik wahmiyah tadi kan kita nggak tahu gitu. Bisa jadi dia bergelimang harta, waduh semua anak, istri cantik, istri sempurna, anak berprestasi gitu, tapi kosong gitu. Karena ternyata nggak ada kesyukuran misalnya, nggak bisa mengambil hikmah dari kenapa ya saya kok diberi harta sebanyak ini. Justru tidak bisa amanah ya, karena tidak bisa mengambil hikmah bahwa dia diberi amanah harta banyak, diberi kesuksesan, itu maknanya apa gitu. Nah kembali kepada pertanyaan kan akhirnya sebenarnya hidupku untuk apa? Karena banyak orang gitu kan menanyakan, sebenarnya aku nih hidup mau ngapain sih? Dok, saya itu kayaknya ingin sudah aja lah gitu. Maksudnya sudah aja gimana? Ya buat apa saya hidup? Banyak pasien begitu. Saya ngerasa hidup ini nggak ada artinya. Kenapa saya dilahirkan? Kembali ke pertanyaan basic kan akhirnya bahwa ternyata kayak simple banget sih. Buat apa sih hidup? Gitu. Ternyata itu harus ada jawaban gitu. Nah itu kan al-adl lagi gitu kan, nilai-nilai tadi. Jadi bicara tentang jiwa ini, ilmu tentang jiwa ini, adalah ilmu yang pertama kali disekulerkan sebenarnya. Kenapa begitu? Karena kalau sudah jiwanya sekuler, gitu ya, maka sekulerlah seluruh aspek kehidupannya. Karena memang jiwa itu ya berbagai aspek kehidupan itu ada jiwa kan. Di jiwa kita itu saking luasnya gitu, maka aktivitas jiwa itu ada di mana? Nah, misalnya begini. Aku lapar banget nih, aku harus kuenya, makan. Kuenya, Mbak. Iya nih. Oke. Ini nafsunya kan, gitu. Nafsunya lapar, gitu. Terus akal nih, ini berarti aktivitas tadi aktivitas nafsu ya. Terus aktivitas akal, enaknya makan apa ya ya? Gitu ya. Bogor tuh apa sih? Bakso ya? Apa sih? Sotomi ya? Betul. Sotomi Bogor enak kayaknya gitu. Nah, tapi kemudian kalau kolbunya, kemudian ada al-adlnya, dia nggak hanya sekedar mau makan enak kan, dia mikir, tapi yang halal lah, gitu. Terus nanti udah makan, kenyang, ya Allah, alhamdulillah nikmat banget ya memang rezeki Allah nih. Saya loh sampai Bogor nggak jajan, dikasih sama Ummu Sajat. Rezeki Allah lewat Ummu nih ya Allah. Tolong ya tim habis ini ya, sotomi ya, tolong ya. Ini udah berapa kali di-mention ya loh. Mention sotomi gitu. Nah, itu aktivitas jiwa sudah sampai tahap kolbunya gitu. Nah, pada umumnya di dunia barat yang berbeda dari kita kalau memaknai secara Islami adalah pada nilai-nilainya. Nilai-nilai syariat ini yang dibuang oleh mereka begitu. Nah, tapi kita sebagai seorang muslimah tentunya nilai-nilai ini tidak boleh dibuang gitu. Itu bedanya. Iya. Terus banyak ini dok, banyak yang bilang begini, kalau orang sakit mental ya, itu berarti dia kurang iman. Nah, banyak banget nih yang tanya. Iya kan, gitu. Tapi saya pernah menemukan kasus yang menurut saya ya, secara pemahaman Islam, ilmu, dia banyak.
bahkan bisa kita sebut beliau ustazah begitu. Tapi kenapa ya tetap bisa kena sakit mental? Saya tuh bertanya-tanya soal itu, Dokter Dea. Mohon berikan pencerahan gitu. Apakah selalu orang yang kena sakit mental itu ya karena lo kurang iman? Ya, ini maaf ya, ini contohnya. Misal nih Umu saja cemas gitu, saya bilang, aduh Umu saja nih nggak beriman. Marah nggak Ya iyalah. Ya, jadi ya iman itu kan memang bisa naik turun juga ya, bisa naik, pada kalanya kadang-kadang agak melemah begitu kan. Dan kemudian yang namanya iman kan ada rukun iman ya. Iya. Nah, kayak kita sholat nih ada rukun sholat juga gitu. Betul. Misal saya sholat ya ya, ternyata saya sujudnya cuma 1 kali itu gimana? Sholatnya ya nggak sah kan? Nggak terpenuhi rukunnya. Berarti kan untuk sholat itu menjadi sah, sempurna harus rukun-rukunnya terpenuhi ya. Iya. Maka 6 rukun iman juga begitu kan gitu. Iya. Ketika kita udah, ya saya itu percaya Dok, saya percaya sama Allah. Saya ini udah menjalankan, saya udah sholat tahajud, sholat duha, saya tuh baca Quran 1 juz 1 hari minimal loh gitu kan. Saya puasa, dia udah menjalankan ritual ibadahnya gitu kan. Saya percaya sama Allah, saya percaya ada malaikat, saya baca kitab itu. Tapi kemudian ketika menghadapi satu masalah, kenapa sih kok saya yang menjadi korban? Kenapa sih kok saya yang mengalami peristiwa ini? Itu kira-kira iman di kodarnya gimana ya kalau seperti itu. Apalagi kalau sampai nggak percaya sih emang besok ada hari akhir. Nah, berarti kan nggak ganep tuh Betul. Berarti kalau tadi sholat aja kita sujudnya kurang 1 kali nggak sah. Ini kalau iman, dia yang lain-lain bilang iya saya beriman, tapi ternyata kode-kodenya dia kurang gitu. Jadi bukan karena tidak beriman, tapi perlu menambah ilmu keimanan lagi. Gitu. Dan banyak saya ketemu yang seperti ini di ruang praktek setelah ngobrol. Oh ternyata dia mempertanyakan, kenapa saya ya? Saya ini kan orang baik loh, saya ini orang baik loh Dok. Kok saya punya pasangan kayak gini gitu? Apa sih dosa saya? Apa salah saya gitu? Nah, berarti kan pada kodoknya kan yang perlu ditambah keilmuannya. Klik lagi tadi bisa mengambil hikmah apa enggak gitu kan. Ini bagaimana dia menjadikan ini. Kan Allah udah bilang nggak mungkin lah dikasih cobaan kita nggak kuat gitu kan. Nah, itulah maka ada sebenarnya bagian jiwa itu yang namanya ruh gitu ya. Tapi ruh ini Allah lah ya, misteri ya gitu ya. Kita kurang lah ilmu kita sebagai manusia untuk mencapai di tingkat itu. Tapi pada fitrahnya kan memang sebenarnya kita ini sudah terikat perjanjian dengan Allah, maka segala hal apa yang menjadi kode Allah ya mestinya kita harus bisa menerima. Nah, tapi kan ini butuh proses belajar, makanya al-adalnya tadi itu harus berisi. Kalau nggak ada isi ilmu syariatnya, maka akan bingung lagi, konflik lagi, overthinking lagi, gitu. Maka berarti salah satu solusi ya Dok untuk mencegah penyakit mental terjadi pada kita dan keluarga kita adalah belajar Islamnya harus komprehensif ya. Betul, harus komprehensif. Mulai dari awal ya, tentang imannya itu ya. Dan belajar itu harus sabar. Nah, sabar ini kan bagian akhlak ya. Kalau sabar itu sebenarnya gini, kepribadian itu kalau dalam Islam kan akhlak ya isinya gitu kan. Nah, banyak orang gini, Dok, saya itu udah ngaji kemarin gitu. Tapi ya gini-gini aja. Lah sebentar, ngajinya, belajarnya tujuannya apa? Apakah mau tujuannya masalahnya selesai? Ya nggak bisa begitu, karena belajar itu harus dengan kesabaran, dipelajari pelan-pelan, kemudian bisa menarik benang merah
dari ilmu itu bisa menarik benang merah pada peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami gitu. Dan tentu saja dengan doa bahwa kita memohon pertolongan Allah gitu kan. Nah, orang di tahap ini suka nggak sabar, maunya belajar langsung celing, masalahnya selesai. Iya. Gitu, iya. Maka wahmiyah tadi penting banget gitu. Sehingga ngaji itu sebetulnya dia obat, tapi dia efeknya nggak instan ya, Dok ya? Iya. Jadi dia pencegahan iya, kuratif atau pengobatan iya, rehabilitasi juga iya. Ya itulah penguatan gitu. Jadi ya namanya ilmu tadi, terutama tadi ilmu akidah ya, yang di ilmu agama keseluruhan ini memang fungsinya ya dalam semua hal kehidupan ini gitu. Karena kan ya kita nggak bisa menghindar dari sumber stresor ya gitu. Nah ini balik ke penyebab gangguan jiwa itu kan multifaktorial. Tidak hanya satu faktor bisa menyebabkan seseorang terganggu jiwanya gitu. Jadi kita kan raga nih, jasad ya. Jasad ini kan sebenarnya kendaraan aja. Jadi kendaraan yang mengendarai siapa? Yang mengendarai jiwanya gitu. Nah, jadi ada penyebab faktor fisik gitu ya, misalnya cedera kepala, misalnya kayak gitu ya, faktor fisik, faktor genetik gitu ya. Kemudian ada faktor psikisnya gitu ya. Tadi bagaimana seseorang itu diasuh oleh orang tuanya, ditanamkan nilai-nilai pemaknaan hidup oleh orang tuanya gitu kan. Kemudian bagaimana dia berteman, lingkungannya kayak apa gitu. Kemudian tadi faktor-faktor spiritual tadi gitu. Jadi ada faktor genetik, ada bisa jadi faktor fisik, juga faktor lingkungan itu tadi ya, Dok ya? Faktor genetik dan fisik, psikis, ya, psikologis, sosial dan spiritual gitu. Dan itu semuanya bisa menjadi faktor penyebab munculnya penyakit mental ya. Iya, betul. Nah, kalau kita ngobrol lebih detail tentang penyakit mental, Dok. Sebetulnya apakah ketika seseorang terkena mental illness, dia akan langsung ujuk-ujuk endingnya ke rumah sakit jiwa? Atau bisa langsung kita kasih stempel orang gila, ODGJ gitu ya? Atau sebetulnya ada nggak sih gitu rangkaian ya sampai orang itu ada di level yang sakitnya sangat akut gitu ya? Dan apakah kita semua nih manusia secara umum gitu, itu punya peluang yang sama untuk terkena penyakit mental, Dok? Ya, penyakit mental bisa kena siapa aja gitu ya. Bahkan dari anak-anak sampai dengan usia lanjut. Ya, mau dia itu orang nggak berpendidikan maupun berpendidikan tinggi juga bisa gitu. Pasien saya yang sekolahnya sampai S3 gitu ya, sampai sekolahnya di luar negeri juga ada gitu yang menjadi pasien. Jadi bisa mengenai siapapun gitu. Dan ya makanya tadi ada faktor, karena kan ada pola asuh ya dari faktor psikologis. Makanya ada namanya faktor prodormal. Ya jadi sudah kecenderungan atau bakat-bakat yang mengarah bahwa seseorang ini bisa loh ada potensi untuk dia jatuh kepada gangguan jiwa, walaupun nggak selalu. Faktor genetik itu apakah pasti dia akan mengalami gangguan jiwa? Enggak juga gitu. Orang bisa punya faktor genetik gangguan jiwa, tapi ternyata dia mendapatkan pola asuh yang bagus, lingkungannya kondusif, pendidikan spiritualnya juga bagus gitu. Maka dia ya baik-baik aja. Tapi ada orang yang tidak punya faktor genetik, tapi banyak luka-luka, diperlakukan tidak baik secara pola asuhnya tadi, banyak perlakuan yang buruk dari orang tua, contoh-contoh yang tidak baik, lingkungannya juga seperti itu. Dia nggak ngerti gimana sih memaknai kehidupan ini buat apa. Ya, itu bisa sangat rentan gitu untuk dia jatuh pada gangguan jiwa. Jadi awal-awal itu seringkali orang nggak menyadari. Misalnya ada perubahan-perubahan kecil, mungkin dianggap, alah ini paling cuman lagi dia bad mood atau dia mungkin lagi males gitu ya. Misalnya
biasanya nih dia aktif gitu ya, suka berkegiatan nih, tapi kok mulai ini ya sering dalam kamar, kayak dia mulai males-malesan gitu. Kalau anak-anak mungkin udah mulai nggak mau sekolah lah gitu ya, dianggapnya atau mungkin dilihatnya wah ini anak males, anak nakal gitu. Padahal bisa jadi itu fase-fase awal. Nah kemudian bisa makin parah gitu ya. Misalnya tadinya awalnya nggak bisa, susah tidur, masih bertahan lah, nggak apa-apa lah, mungkin aku ini nih memang lagi nggak enak hati jadi susah tidur misalnya. Tapi lama-lama bisa sampai misalnya wah ini kok aku 24 jam nggak tidur ya gitu. Nah gitu. Nah kalau nanti sudah sampai terganggu fungsi, nah biasanya orang baru kok aku jadi sekarang kerja ini kok nggak bisa seperti dulu performanya gitu, atau kalau anak sekolah prestasinya menurun gitu, atau bahkan yang parah interaksi interaksi sosialnya terganggu gitu ya. Nah ini sebenarnya tidak ujuk-ujuk begitu, ada permulaannya gitu, tapi orang sering nggak merasakan itu sebagai perubahan yang perlu menjadi perhatian gitu. Berarti harusnya ketika orang terdekat kita sudah mengalami perubahan perilaku, ya, kitanya harus aware ya? Iya betul gitu. Jangan malah kayak orang tua gitu ya, kalau ngelihat anaknya dalam kamar itu malah diginiin, kamu ngapain sih di dalam kamar melulu? Nah gitu. Malah abe atau malah dimarahin itu tadi. Jadi anak semakin takut gitu kan gitu. Padahal mungkin dia sudah butuh bantuan profesional gitu. Ya, jadi kalau dia ya orang tuanya nggak tahu, mungkin dia di kamar itu nggak tidur loh ya, mungkin loh gitu. Atau tidur sebentar, mimpi buruk dia bangun ya. Jadi tidurnya ya mungkin sedikit sekali, dok saya ini tidur seminggu saya cuma 5 jam dok tidurnya. Kasihan sekali kan. Nah makanya banyak pasien itu datang sudah dalam kondisi apa nih keluhannya? Saya ini nggak bisa tidur dok. Udah sejak kapan? 1 tahun yang lalu. Kenapa? Tersiksanya. Kenapa sudah 1 tahun? Kok baru datang sekarang? Iya dok, karena dulu itu ya masih kadang bisa kadang enggak gitu. Tapi ini udah seminggu terakhir ini saya sudah benar-benar tidak kuat. Nah biasanya kalau sudah tidak kuat mereka baru mau datang ke dokter. Ya karena stigma juga. Ya masa sih saya datangnya ke dokter jiwa gitu. Iya. Kesannya jadi wah udah nih gorong gila nih. Gitu dok soalnya. Nah, ya sebenarnya kan ya orang melihat sebenarnya nggak ada diagnosis gila ya gitu ya. Cuman ya orang terbiasa mengatakan gila gitu. Padahal yang disebut gangguan jiwa berat itu sih prosentasenya sedikit, lebih kecil daripada gangguan jiwa yang ya non psikotik. Jadi ada gangguan jiwa psikotik, ada yang non psikotik, dan diagnosis gangguan jiwa itu banyak sekali gitu kategori-kategorinya gitu. Ya, terkait dengan macam-macam penyakit mental, ya dok, atau gangguan jiwa itu tadi. Apa aja dok? Kalau yang sekarang lagi rame itu kan NPD gitu ya, yang pernah saya dengar juga anxiety, depressive disorder gitu. Kalau zaman dulu mungkin kita kenalnya stres, depresi kan itu ya. Tapi sebetulnya apa aja jenis-jenis mental illness? Kalau dibilang jenis itu banyak ya, tadi secara garis besarnya ada yang psikotik, non psikotik. Nah kalau psikotik itu kalau orang lihat tuh mungkin yang kayak misalnya itu loh dok, dia tuh suka ngomong-ngomong sendiri, nanti ketawa-ketawa sendiri. Nah, itu ada bagian namanya ciri psikotik, mungkin dia mengalami halusinasi atau gangguan waham. Ada orang yang merasa dirinya nabi gitu misalnya. Wah, misalnya ini nabi loh gitu. Tapi, ada tuh di Bandung waktu itu. Dia bilang namanya Cecep alaihi salam. Ya itu di waham itu suatu keyakinan yang salah, tidak bisa dipatahkan, tapi dia tidak terpengaruh oleh budaya. Nah beda sama misalnya, dok itu di situ tuh pohon besar itu, ya ini ada penunggunya loh itu. Tuh pohon besar tuh apa ya, kalau orang Jawa bilang wingit gitu ya. Tapi
kalau itu budaya, jadi ternyata orang satu kampung itu semua beranggapan sama. Oh iya, itu di situ memang ini. Nah, itu bukan waham karena dipengaruhi oleh faktor budaya. Iya. Tapi kalau orang sekampung, enggak dong, biasa aja pohon, nggak ada apa-apanya. Cuma dia sendiri kekeh gitu ya. Wah, enggak, ini benar ini. Nah, itu waham itu namanya. Atau tadi dia ngomong-ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, atau mungkin tiba-tiba marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Wah, ini kenapa gitu ya? Orang kok tiba-tiba ngamuk-ngamuk, orang di sekitarnya bingung, nggak ngerti gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena ada halusinasi. Jadi halusinasi ini entah itu secara auditorik ya, pendengaran gitu, atau melihat, atau mungkin merasakan. Jadi ada tuh yang merasa, ini saya tuh bulu kuduknya berdiri. Bukan bulu kuduk, apalagi merasa ini kayaknya banyak semutnya berjalan di sini. Jadi dia gini-gini terus. Halusinasi taktil itu namanya. Gitu. Atau itu bau ada ya. Atau halusinasi yang berhubungan dengan penciuman. Jadi halusinasi ini panca indera. Gitu. Ini kok baunya nggak enak sih? Bukan karena kameramen nggak mandi ya. Wah, ada yang ditunjuk tuh. Padahal kameramen udah pakai mandi. Padahal kameramen emang belum mandi 3 hari ya. Padahal kameramennya udah pakai minyak wangi. Enggak tuh, nggak ada. Enggak, ini bau tai kucing gitu. Halusinasi gitu. Nah, ini yang psikotik ya, dengan berbagai jenisnya. Kita mengenal ada schizofrenia, ada gangguan waham. Masuk di situ. Ya, gitu. Nah, kemudian ada non psikotik. Nah, non psikotik ini yang kayak tadi Umu sampaikan, ada yang kecemasan, depresi dan lain sebagainya. Banyak gangguan kepribadian itu macam-macam ya kan, non psikotik gitu. Tapi juga bisa bertumpang tindih juga. Oh, jadi dia bisa kena beberapa sekaligus? Iya, bisa. Pada orang gangguan kepribadian, nah kalau gangguan kepribadian ini ya memang tadi Umum menyampaikan NPD ini lagi ini banget ya. Hype banget ya. Banyak pasien datang, "Dok, kayaknya suami saya ini NPD deh, Dok." Udah bikin diagnosa duluan. Kok bisa Bu bilang gitu? Emang sudah didiagnosis? Soalnya saya baca Dok di media sosial, sama Dok ciri-cirinya NPD deh suami saya tuh. Persis loh Dok, persis sama gitu. Padahal ya nggak segampang itu kita akan mendiagnosis orang itu gangguan kepribadian gitu. Tapi ya banyak kayak gitu, entah itu suaminya, istrinya, aduh, orang tua saya ini NPD kayaknya Dok gitu ya. Mungkin sekarang memang lagi hype banget itu. Nah, kita mungkin perlu tahu ya NPD itu, jadi gini, sebenarnya menegakkan gangguan kepribadian itu nggak mudah. Gitu menegakkan ya. Diagnosanya ya Dok ya. Gitu. Karena tidak gampang, karena itu butuh juga tim untuk mendiagnosis. Bahkan apalagi kalau NPD ya, dia kan cenderung manipulatif gitu kan ya. Biasanya di screening, diperiksa itu juga dia denial gitu kan. Itu nggak bisa aja, nggak terbukti kalau dia NPD gitu ya. Makanya pada NPD ini bahkan butuh cross check gitu ya. Alat instrumennya malah mungkin tidak hanya satu yang digunakan dan tidak hanya satu profesional. Dan untuk menangani gangguan kepribadian itu memang kolaborasi gitu ya, psikiater juga psikolog. Karena memang lini pertama untuk terapi dari gangguan kepribadian itu adalah psikoterapi. Nah, biasanya dilakukan oleh psikolog, dan ini pun tidak semua psikolog klinis bisa melakukan karena harus punya sertifikasi kompetensi. Dan ini dilakukan oleh tim. Nah, kalau dari penelitiannya di luar negeri itu minimal 2 tahun terapinya, seminggu sekali. Nah, itu perjalanannya banyak yang gagal, 2 tahun seminggu sekali, bayangin gitu. Konsistensinya alias istiqomahnya 2 tahun. Maka sudah mendiagnosisnya saja butuh effort ya, gitu, apalagi untuk terapinya gitu. Karena kebanyakan kan orang NPD ya nggak mau mengakui dong, tidak merasa dirinya ini bermasalah gitu. Yang bermasalah lo lah gitu. Gitu. Tapi kan yang berada di sekitarnya ini yang tersiksa gitu.
Dia sudah dalam tahap, dok saya ini udah lelah sekali sama anak saya. Bu, ibu itu orang hebat. Kok saya hebat gimana loh dok, anak saya aja gangguan jiwa, hebat di mana? Bu, saya aja mungkin gak kuat kalau dikasih amanah kayak ibu, walaupun saya dokter jiwa. Tapi ibu dikasih amanah ini sama Allah itu luar biasa. Jadi bu, ibu akan menggunakan rasa lelah ini sebagai jalan kepada kebaikan, atau ibu sudah merasa menderita di dunia, malah dosa.